Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ari Production. Kali ini kita akan membahas seputar materi pelajaran. Kita akan belajar secara online, ya, masih berkaitan dengan materi pelajaran akidah akhlak. Sekarang kita akan bahas untuk kelas 8 semester genap ini, bab yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pelajaran akhlak terpuji kepada sesama manusia. Ya, akhlak terpuji ini sangat penting ya untuk kita semuanya, karena seseorang itu akan dinilai baik buruknya berkaitan dengan akhlaknya. Dan Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah akhlak terpuji kepada sesama manusia, yaitu yang pertama adalah husnudon, ya. Yang pertama husnudon, dan yang kedua nanti kita akan bahas tawadu. Mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar ya yang sedang berpelukan. Artinya ya, setelah kalian mengamati gambar ini adalah bentuk prasangka yang baik ya terhadap saudara kita. Mungkin kita pernah khilaf dan sebagainya, kemudian akhirnya kita meminta maaf dan saling berhusnudon. Nah, husnudon itu sendiri ya, secara makna ini bisa dilihat. Husnudon ini berasal dari kata husnu dan dhon. Husnu ini artinya baik. Ya, maaf. Ini husnu artinya baik, dan dhon ini adalah prasangka. Jadi husnudzon ini adalah prasangka yang baik. Nah, kita hendaknya punya prasangka yang baik kepada orang lain ya, jangan sebaliknya suudzon atau berburuk sangka. Baik. Kemudian secara umum husnudzon itu ada dua macam. Yang pertama adalah husnudon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berprasangka baik atas segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi pada diri kita. Fa insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah husnudon kepada sesama manusia, yaitu berbaik sangka terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Ya, jadi ketika kita menjumpai seseorang, ya, kita juga harus senantiasa berhusnudon atau positive thinking. Nah, dengan berhusnudon seperti itu, insya Allah ini merupakan bagian dari pengamalan akhlak yang mulia terhadap sesama manusia. Kemudian dalil yang berkaitan dengan husnudon bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Al-Quran surat Hujurat ayat 12. Dalil ini jelas sekali ya, memerintahkan kita agar menjauhi prasangka yang buruk, termasuk sifat curiga. Ini juga bagian dari akhlak yang tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah contoh perilaku husnudon. Nah, bagaimanakah contoh perilaku husnudon?
dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah agama untuk kebaikan manusia itu sendiri, ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah untuk kita semuanya ini merupakan bagian dari rasa cinta Allah kepada manusia, agar manusia juga memperoleh kebaikan agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada buktinya, ya. Jadi kita hindarkan sejauh-jauhnya prasangka buruk terhadap siapapun, apalagi kalau belum ada buktinya. Contoh yang ketiga adalah meyakini bahwa semua larangan agama itu demi kebaikan manusia itu sendiri, ya. Jadi apa yang dilarang dalam agama pun sebaiknya kembali lagi untuk kebaikan kita sebagai manusia. Kalau kita mentaati perintah Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Baik, kemudian kita bahas dampak positif sifat husnudon ini. Dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa inna asa'atum falaha, ya. Jadi artinya adalah jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada atau bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, ya. Ini jelas sekali. Jadi kalau kita berbuat baik sebenarnya pada hakikatnya adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 maaf, ya. Baik, itu adalah sifat husnudon. Kita sudah selesai membahas bab masalah husnudon. Sampai di sini mungkin ada yang masih belum paham, ya, nanti bisa diulang lagi, ya. Videonya bisa diulang lagi, diputar lagi dari awal lagi sampai betul-betul faham. Nanti kalau sudah faham, kita lanjutkan sifat berikutnya, yaitu tawadu. Nah, ini tawadu ini juga bagian dari akhlak yang terpuji kepada sesama manusia. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Ini ada gambar padi, ya. Sifat padi ini merupakan sifat yang bisa kita contoh, karena semakin berisi dia akan semakin menunduk, ya. Jadi semakin berisi, berilmu, dia akan semakin tawadu. Ini adalah sifat dari padi. Kemudian gambar kedua menggambarkan seorang manusia yang sangat dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepandai apapun, sekaya apapun, ya, secerdas apapun, seganteng atau setampan apapun, kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus senantiasa tawadu. Baik. Nah, arti tawadu itu sendiri yaitu rendah diri, ya. Rendah diri, orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan dirinya dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Lawan dari tawadu ini adalah takabur. Jadi rendah diri yang dimaksud di sini itu bukan merendahkan diri kita, ya. Artinya kita tidak percaya diri, bukan. Maksudnya adalah hati kita, ya, yang merendahkan hati kita, ya. Jadi rendah hati, tidak sombong atau tidak takabur. Ini adalah tawadu. Dalil perintah tawadu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu yang kecil. Al-Quran surat Al-Isra ayat 24,
Ya, ini adalah perintah agar kita merendahkan diri kita, tawadu terhadap kedua orang tua. Tapi tidak cuma kepada orang tua, ya, kepada siapapun kita hendaknya tawadu, termasuk kepada guru, saudara, teman, dan lain sebagainya. Baik, contoh perilaku tawadu bisa dilihat. Yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua. Ya, ini adalah bagian dari sikap tawadu kita selaku orang muda. Kemudian sayang kepada yang lebih muda atau rendah kedudukannya, ya. Jadi kita harus senantiasa menyayangi adik kita, saudara kita yang mungkin ya kedudukannya itu masih belum beruntung, ya harus kita tetap hormati, harus kita merendahkan diri di hadapan mereka, tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian bersedia mengalah demi kepentingan umum. Ini juga sifat yang sangat baik, sifat tawadu seseorang, ya, mengalah demi kepentingan umum dan meninggalkan kepentingan pribadinya. Adapun dampak positif perilaku tawadu, yang pertama adalah menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengan kita. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Ini adalah nilai positif yang bisa diambil dari sikap tawadu. Insya Allah dengan tawadu ini, ya, kita akan mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah sesama manusia. Baik, dari penjelasan tadi, ya, ada pertanyaan, ya, yang akan Pak Guru ajukan kepada kalian semuanya, yang ditujukan agar kalian itu bisa lebih memahami apa yang telah kita bahas. Sekali lagi, apabila ya kalian belum paham atau mungkin penjelasan terlalu cepat, bisa diputar lagi videonya, diulang sampai benar-benar kalian memahaminya. Kemudian setelah paham, coba kalian kerjakan, ya, soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian husnudzon secara bahasa dan istilah. Tadi kita sudah membahasnya. Kemudian berilah contoh sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh juga menyertakan jawaban, tidak harus sesuai dengan apa yang tadi Pak Guru sampaikan di depan. Kemudian yang ketiga, tulislah dalil perintah tentang sikap husnudzon. Ya, diharapkan tulisan yang rapi, yang rajin, dan yang bagus. Kemudian jelaskan pengertian tawadu, ya, untuk nomor 4. Dan yang terakhir, sebutkan 3 dampak positif sikap tawadu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian 5 soal yang harus, ya, kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di selembar kertas dan hasilnya nanti akan kita bahas ketika pertemuan tatap muka. Demikian, ya, pembahasan materi kali ini yang berkaitan dengan materi akidah akhlak, bab akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Tadi kita sudah bahas, yang pertama adalah husnudzon dan yang kedua adalah tawadu. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian akan semakin paham, dan yang lebih penting adalah marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita senantiasa berhusnudzon baik kepada Allah dan sesama manusia, dan mari kita rendahkan hati kita, berperilaku tawadu, ya, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Baik, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ya, terakhir, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian bisa like, share, dan subscribe video ini.
Kurang lebihnya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.